Horas madihita saluhuna. Horas mah. Adorang sota mulai parminggota ima pesta Pentakoste na parjolo asata parade maroha doho pikirata martangiang mahita. Amin. Merede mahita sien bukwede nomor 574 ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia nato mo palangit dohot tanoon. Amin. Sian Sion situan ni hinadenggan marsinodang debata say narodo debata jaladang tagamon hohom ibana ay songonodo didok Jahuba. Usehonok kuma aik tu akka na mauas dot akka sungai tu na mahiyang usehonok kuma tu todikku tu pinoparmunan waing jala pasuk-pasukku tu pinoparmu sugut Jahuba do debata jala ibana manodangi hita tabatok kamu ma akka pilihan pestai sahat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami, hodo manodangi jalan mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhiti-hiti tod di perbadia. Say buhay marohanami asa ture parrohaon nami, marhiti-hiti tod di mi. Asa totonggok dami rohanami makalatson hagogon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 640 sada ayat sada. Tabigima patik ni debata di pesta Pentakoste sadarion imasian patik patuluhon dohot patik paupaton patik patuluhon dang jadi dohonon guarne debata yang gosoture dalanna ayhona uhumna dosugut akan amarsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulongmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pinamangigibati hutam ay dinaunom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianani jala di perbadiai ima sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho barto patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naho barto patik ni. Amin. Maredehita sian buku de nomor 170 sada ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong mahita. See
tapasirem marohatta manopoti dosatta tu dibata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami pergugu nasohatu dosan para si roha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan haca hatod do hami tubu jaladang adong hapor syaon di bagasan rohanami hian saluhu do hami manibil sien akkadalanmu macai gudang do pangalosyon nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalosyon nami saingot mahami hobarto asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tuhasesan ni dosata songonod dohata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu akan naluja jalan nasorat hupasonang pehamu buat tamu maaugakku tuhamu guruho kamu masian ahu aina labok do ahu jalan nasirep marroha asa dapotan hasonangat tod dimuna ay labok do augakku jalaneang do dohot na hupaporsaton hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukit di nomor 467 ayat sada. Tajahama hatani dibata epistel di pesta Pentakoste parjulu sadarion imasian Galatia bidulima mamukame sian ayat 10 sahak rudi ayat 26 tajahama marsikat sorin alayod dohdok marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging Aina maralohon todido sakap-sakap ni daging, jala maralohon daging ido sinakap ni todi, nama sialo wadoi, asaunang dipasaut hamu binganido ni rohamuna. Alai mulu ditugi hotodi hamu, dang ginonggoman ni patiki hamu. Alai tadabdo parulau ni daging, ima parmainan non baho daron.
Hasipele beguon, hadatuon, parmusuh-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, parungut-unguton, parsalisian, partahitahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akan nasmatusi, nang hupabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dan teano ni akan namulahon sesomuli arajali di belakang. Alaya kaudo parbueni toddi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Dan maralo patik dopak akasi songoli. Alaya akan ginonggoman ni Kristus Jesus dipersilak kodo dagingna, rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu todi hita, tapangarani humahon todi. Rap mahita sudi. Unang mata ayahi hasanapun narumar, unang masiasapan manang masilatean. Ima sahakna. Mertua maaka na manangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Meredehite sien bukuede nomor 464 ayat 1 rodi ayat 2. Jongjong mahita. Atong tahatidakon maha porsiautai songonahina tidakon idong atas saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargugu nasuhatu dosan nato mo palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubano turudung di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siya muni debata jahuba amanai pargugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Meredde mahitasian bukuede nomor 102 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Uhud papungu pilihan. Rosi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah di Minggu Pentakoste yang pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Saya baca mulai dari ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta seperti ini seharusnya menjadi hari sukacita bagi seluruh orang-orang percaya. Karena bukan hanya kita mengingat turunnya Roh Kudus, tetapi kita juga mengingat bahwa pada hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari kelahiran gereja di dunia ini. Karena itu seharusnya kita bisa potong kue ulang tahun gereja kita masing-masing di rumah kita masing-masing, karena kita semua adalah gereja Tuhan. Mari nanti potong kuenya. Karena sejak Roh Kudus datang, dia langsung menunjukkan pekerjaannya. Pada hari itu banyak orang yang bertobat, yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan menjadi Tuhannya. Dan mereka sepenuhnya mau memberi dirinya dituntun, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka mereka bertobat, lalu berdirilah gereja yang pertama di dunia ini. Karena itulah saudaraku, hari ini kita diajak, mari terimalah Roh Kudus Tuhan dan biarkan dirimu dikendalikan oleh Roh Tuhan. Mengapa? Bila kita mendukakan atau melawan Roh Kudus, saudaraku, akibatnya sangatlah buruk. Itulah yang terjadi dengan Israel di zamannya Nabi Yesaya ini. Dahulu ketika nenek moyang mereka, terutama Raja Daud, ketika mereka mau memberi diri mereka dituntun oleh Roh Tuhan, maka keadaan mereka sangat baik. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka mematuhi semua hukum-hukum dan perintah Tuhan yang diberikan melalui hambanya Musa. Sehingga kondisi mereka sangat aman, sangat tentram, penuh dengan damai sejahtera dan kemakmuran. Tetapi kemudian saudaraku, nenek moyang mereka, terutama raja-raja sesudah Daud, kemudian mereka berubah, mereka berbalik, berubah setia dan meninggalkan Tuhan. Mereka pergi menyembah dewa-dewa, ilah-ilah yang lain seperti dewa Baal. Itulah yang disebut di ayat 10. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Itulah yang membuat Tuhan menjadi murka dan Tuhan menghukum mereka. Mereka dibuang, dan di pembuangan itu hidup mereka benar-benar menjadi terpuruk dan sangat-sangat menyedihkan. Tetapi saudaraku, untunglah Tuhan kita
adalah Tuhan yang penuh kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Padahal sebenarnya sikap mendukakan Roh Kudus kita tahu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Tetapi tentang ini saudaraku jangan salah paham juga, jangan salah mengerti. Bila kita mendukakan Roh Kudus, bukan Allah yang tidak mau dan tidak mampu menghapuskan dosa kita. Tetapi yang benar, ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka kita sendiri yang menempatkan diri kita pada posisi tidak mau diampuni. Itu arti yang sebenarnya. Karena itulah Tuhan tetap menawarkan Roh Kudus-Nya kepada mereka ketika mereka mengalami keterpurukan yang luar biasa itu. Dan Tuhan menggunakan penderitaan itu untuk menyadarkan mereka. Dan benar saudaraku, ketika di pembuangan itu mereka mau bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Dan di dalam nats hari ini melalui Nabi Yesaya, mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan Roh-Nya. Mereka akan mau memberi dirinya kembali seutuhnya, mau dituntun, mau dikendalikan oleh Roh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka mau kembali dituntun oleh Roh Kudus? Yaitu karena memang bila kita memberi diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan memperoleh banyak manfaat. Dan itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini melalui Nabi Yesaya. Mari kita coba periksa satu persatu. Pertama, bila kita memberi diri kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan dibebaskan oleh Tuhan dari segala macam perhambaan. Di nats ini mereka mengingat peristiwa ketika nenek moyang mereka keluar dari perbudakan. Roh Tuhan bekerja sehingga Musa mau menjadi pemimpin mereka dan mampu melakukan banyak mujizat di hadapan Firaun dan juga di hadapan bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan Eksodus itu. Roh Tuhan yang bekerja sehingga Israel yang diperhamba itu mau keluar. Karena itu saudaraku, setiap orang yang tetap mengikut Roh Kudus, mereka akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi sayang sekali Israel sering mendukakan Roh Tuhan. Mereka memberontak sehingga murka Tuhan turun atas mereka. Bahkan karena mereka mendukakan Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan menghukum semua orang yang lahir di Mesir tidak diperkenankan memasuki Kanaan selain dari Yosua dan Kaleb. Termasuk Musa, dia tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Roh itu menuntun mereka sehingga jalan mereka menjadi lurus, menjadi aman, tidak tersandung. Selama perjalanan Eksodus 40 tahun itu, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari dan dengan tiang api di malam hari, sehingga mereka tidak tersesat, mereka tidak terjatuh, mereka tidak mengalami mara bahaya apapun. Hidup mereka sangat-sangat aman dan sangat tenang. Saudaraku, demikianlah bila kita mau memberikan diri kita dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan seperti gembala yang menjaga sehingga kita tidak tersesat. Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 8 hingga 9 mengatakan bahwa bila kita menerima Roh Kudus, maka kita akan diinsafkan tentang dosa dan tentang kebenaran.
Karena Roh Kudus itu akan menguatkan hati nurani kita, sehingga kita cepat tersadar ketika kita melakukan dosa. Walaupun dosa itu sangat kecil sekalipun, Roh Kudus itu langsung mengingatkan kita sehingga kita mau mengakui dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, Roh itu membawa mereka ke tempat perhentian. Tuha sonangan ninna di hata-bata. Sama seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya hingga tiba dengan selamat di tempat perhentian. Seperti itulah Roh Kudus selalu memberi kita ketenangan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Karena Roh itu akan menunjukkan jalan yang benar untuk kita tempuh. Dan ketika kita lelah, ketika kita penat menjalani kehidupan yang sulit ini, maka Dia pasti datang memberi kita spirit, memberi kita semangat, sehingga kita tetap optimistis. Dia akan memberi kita gairah, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru untuk terus melangkah demi langkah, menapaki setiap kesulitan-kesulitan tersebut. Saudaraku, itulah manfaat yang sangat besar yang akan kita terima bila kita mau menerima Roh Kudus, bila kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena itu, saudaraku, hari ini kita diajak, mari berikan dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Terutama pada kondisi sekarang ini, kita sangat-sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus. Kita sangat-sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Mengapa? Kita harus terus berdoa agar Tuhan kita segera melenyapkan, mengusir COVID-19 ini dari atas bumi ini, supaya kita bisa hidup normal kembali. Tetapi kita juga harus memperhatikan dengan seksama apa kata para ahli, bahwa mungkin sekali virus ini akan tetap ada seperti virus-virus yang lain. Dan kita harus ingat bahwa hingga hari ini dan mungkin hingga tahun ini belum ada vaksinnya, belum ada juga obatnya. Sehingga tidak bisa tidak, saudaraku, kita harus mau hidup berdampingan bersama-sama dengan virus corona ini. Untuk itulah kita diajak harus mampu hidup dengan pola hidup normal yang baru. New normal life. Sehingga terjangkit atau tidak terjangkit oleh virus itu akan tergantung pada kita sendiri. Untuk itulah kita harus memiliki hikmat. Kita harus berhikmat supaya kita bisa membudayakan, menghidupi pola hidup normal yang baru ini. Kita bisa beraktivitas. Tetapi bila kita di luar, kita harus tetap pakai masker. Jangan berkerumun, tetapi harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Hikmat itu akan selalu mengajar kita supaya rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat supaya kita hidup secara sehat, menerapkan pola hidup sehat, berolahraga. Dan kita dimampukan menjaga kejiwaan kita untuk tidak pernah stres, untuk tidak pernah depresi, untuk tidak pernah galau oleh apapun. Saudaraku, sekali lagi, itu membutuhkan hikmat. Hikmat yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Karena hanya orang-orang yang berhikmatlah yang mau melakukan pola hidup normal baru itu secara mandiri dan secara bertanggung jawab. Tetapi orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang bodoh tidak akan mau melakukannya. Mereka akan tetap anggap enteng dengan itu. Tetapi mereka tidak sadar
bahwa mereka sudah menjadi carrier, sudah menjadi pembawa virus itu kepada orang lain. Untuk itulah saudaraku, kita membutuhkan Roh Kudus supaya memberi kita tetap hikmat, sehingga kita mau secara sukarela, mau secara mandiri, mau secara bertanggung jawab melakukan pola hidup new normal itu. Dengan pola hidup normal baru itulah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudaraku, mari terimalah Roh Kudus dan berikan dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga hidupmu, hidup sekitarmu menjadi aman, menjadi tentram, dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah menguasai hati kami sehingga kami menjadi orang yang percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh penyertaan-Mu lah sehingga iman kami terus bertumbuh walaupun kami harus hidup dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami bisa hidup berdampingan dengan virus ini untuk waktu kapan sampai kapan Engkau akan melenyapkannya, sehingga kami bisa hidup dengan pola hidup normal yang baru. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap bersemangat dan tetap bersuka cita karena iman kami yang kokoh menghadapi virus corona ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, sehingga walaupun sampai kapanpun wabah ini, iman mereka tidak pernah tergoyahkan. Berkati kami Tuhan satu persatu, jauhkan kami dari sakit dan segala mara bahaya. Berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu, sehingga mereka berhikmat untuk melayani warga jemaat-Mu dengan pola pelayanan dalam hidup normal baru ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga pemerintah kami. Berikan Tuhan mereka hikmat-Mu yang dari sorga, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat baik, yang tepat, sehingga kami bersama-sama bisa menghadapi dan memenangkan perjuangan melawan corona ini. Berkati mereka Tuhan, mengambil kebijakan-kebijakan untuk memulihkan ekonomi kami, memulihkan kondisi sosial bangsa kami. Berkati saudara-saudara kami yang terinfeksi, yang dirawat di rumah sakit. Berkati lawat mereka Tuhan, jauhkan penyakit itu, buang Tuhan dengan kuasa-Mu, buang segala penyakit itu dari mereka. Berkati seluruh para medis yang merawat mereka. Bapa di sorga, berkati seluruh sahabat-sahabat kami yang terdampak oleh virus corona ini. Mereka yang menjadi miskin, mereka yang tidak punya, yang kehilangan pencaharian dan pendapatan. Tuhan, berikan mereka Roh Kudus-Mu, menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita, karena mereka tetap berharap yang terbaik dari Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami secara sukarela, secara mandiri dan bertanggung jawab, mau menjaga diri kami masing-masing dan menjaga orang lain di sekitar kami. Jangan biarkan satu orang pun dari penduduk bangsa ini yang acuh, yang tidak peduli dengan keadaan ini, sehingga mereka bisa menjadi pembawa, menjadi carrier dari virus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jongjong mahita saluhutna. Tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dengkat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mitu hami pelian nahmi tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalaputada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau diati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami, na sotarasa bogudang sileho-leho mudihami, toddim na badiyay di lehoko tu hami jolma sumonggo pihami na leon, na umargaido di lehoko tu hami, jala gumudang guisya portibio dohot siya pangisi na sudina, ope mauliate marohanami, jala pujion nami mahoala ni sudi habalgao dohot hamuliaomu, nauk pinapatarmu tu hami. Saileho matod di parbadiay tu huriam, akanaulo mangihutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiay, jala dipatoktok kami miad di barita na uli. Ali tod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungupumi, asa masih jaloan jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sodangi jala patiur mahami, asa hutada hami akadusa na balga dohot namet met sipasidingon nami. Say buas mahomane sa dusa nami, asa labbadia jalam lam ibaru hami ganupari, asa tarbahek kami saur di baga sakuria na badia nasa saday. Sayo diho jala padumu hami tuamay, asa pos rohanami madok amanami di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si leho-leho tuhuria, asalam gadda torop niya kaparbarita na uli, dohot pangajari, dohot para si roha na mamaritahon habalgaw mo di portibyon.
Saya sodangi jala pasu-pasu, sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolahan, nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saur tu perpunguan sugut. Saya sungguh liak kana terpudum, jala pergugu yak kana gali. Saya songgoti makanane yang dohot natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Saya parrohaya kana bujuk roha, jala apulia kana marsak dohot nadangoli, asa unang di rupa-rupa portibiona kana mangului ho. Saya tatap mana tergugut, dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporseaon na di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus, jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikirannya kapanggonggomi, panguhum dohot akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhu masugut. Saya patugu maha porsyaon nami, asa tok-tok kuingot tami, nauk sesa dusa nami, jala nabuanomu hami tuhangu dua sugut. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malak ke dagingon, panguluom mudomu se. Asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho, disodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta.